Abu Nawas dikenal sebagai sosok legendaris yang terkenal akan kecerdikan dan kelucuannya dalam berbagai kisah. Ia sering digambarkan mampu mengatasi berbagai situasi sulit dengan kepandaian berbicara dan logika yang tajam. Salah satu cerita paling terkenal adalah pertemuannya dengan iblis, yang dalam tradisi Islam merupakan simbol kejahatan dan godaan. Dalam dialog yang penuh kecerdasan, Abu Nawas berhasil membalikkan tipu daya iblis, mengajarkan bahwa keimanan dan akal sehat adalah senjata utama menghadapi godaan. Kisah ini menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi ujian hidup, serta menggambarkan sisi unik manusia dalam mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Dalam kisah tersebut, Abu Nawas didatangi oleh nenek moyangnya bangsa jin, yaitu iblis. Suatu malam, ketika Abu Nawas berjalan pulang dari masjid, muncul sesosok makhluk berwajah licik, iblis, dengan senyum penuh tipu daya. Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu kekayaan yang tak kau kira banyaknya. Bisik iblis. Dengan syarat, kau harus habiskan kekayaan itu untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Kemudian si iblis bertanya serius. Apa kau setuju, wahai Abu Nawas? Abu Nawas terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Setuju. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas bangun tidur, dijumpainya di dalam rumahnya harta yang melimpah ruah. Saking gembiranya, ia meloncat-loncat seperti anak kecil yang kegirangan mendapat mainan baru. Setelah habis rasa takjubnya, ia membawa sebagian hartanya dan mendatangi rumah fakir miskin, janda-janda renta, dan anak-anak yatim. Bersama mereka, dia tertawa bahagia, bersenang-senang membelikan mereka pakaian baru, makanan mewah untuk berbulan-bulan, dan merenovasi tempat tinggal mereka. Begitulah yang dilakukan Abu Nawas setiap hari, membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya harta berlimpah pemberian sang iblis habis dia gunakan untuk kesejahteraan mereka, pendidikan mereka, dan penghidupan mereka. Mengetahui itu, iblis pun murka. Wahai Abu Nawas, aku memberimu harta berlimpah itu, menyuruhmu berfoya-foya, bersenang-senang, bukan membantu mereka. Kau merusak perjanjian kita. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Loh? Bukankah aku telah bersenang-senang sesuai perjanjian kita? Dengan membantu mereka, mereka jadi bahagia dan hatiku pun jadi senang. Dengan berfoya-foya bersama anak-anak yatim dan membeli kebutuhan mereka adalah suatu kebahagiaan dan kesenangan bagiku. Menghabiskan harta pemberianmu untuk kebahagiaan mereka benar-benar membuatku senang. Mendengar itu iblis menjadi sangat geram, tapi juga sadar kalau tuntutannya kemarin kurang spesifik. Setelah berpikir beberapa saat, iblis kembali menawarkan suatu perjanjian. Kali ini aku beri kau 100 kali lipat kekayaan dari yang kemarin. Tapi kali ini permintaanku lebih spesifik, lebih detail. Ujar si iblis dengan suara beratnya. Syaratnya, kau habiskan harta itu di diskotik, di tempat-tempat perjudian, di lokasi-lokasi pelacuran, di sarang-sarang narkoba, pokoknya di semua tempat maksiat. Kata si iblis lantang. Mendengar tawaran iblis tersebut, tanpa pikir panjang Abu Nawas tersenyum dan menyanggupi. Siap bos iblis. Jawab Abu Nawas tak kalah lantang. Hanya dalam sekejap mata, rumah Abu Nawas yang lumayan luas dipenuhi berbagai macam harta, emas, perak, dan uang yang tak terhitung banyaknya. Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berbinar. Kali ini dia benar-benar akan menghabiskan harta sebanyak itu untuk bersenang-senang sesuai dengan syarat yang diajukan sang iblis. Beberapa bulan berlalu, pemandangan yang aneh terjadi di negeri tempat Abu Nawas tinggal. Negeri itu berubah total. Diskotik yang tadinya ada di pusat keramaian kota kini lenyap. Tempat orang main segala jenis perjudian kini menghilang. Rumah pelacuran, sarang narkoba kini tak tersisa. Di tempat-tempat tersebut sekarang berdiri masjid, sekolah, panti sosial, rumah sakit, fasilitas umum, pusat pendidikan, pasar rakyat, dan
Mengetahui hal tersebut, iblis datang dengan amarah tak terbendung, menyodorkan perjanjian yang telah dirusak oleh Abu Nawas. Kau menipuku! Teriak iblis dengan mata merah menyala. Dengan suara penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, Wahai iblis, sesuai kesepakatan aku mendatangi setiap tempat maksiat itu. Malah aku langsung ketemu para pemiliknya dan sesuai perjanjian juga aku menghabiskan uangku di sana. Si iblis menghela nafas panjang dengan muka merah. Tapi kenapa tempat-tempat maksiat itu sekarang jadi tempat ibadah, sekolahan, pasar rakyat, rumah sakit, fasilitas umum? Tanya si jin iblis. Sesuai dengan permintaanmu juga, selain mendatangi tempat-tempat maksiat itu, aku juga harus menghabiskan uangku di sana. Maka uangku itu aku habiskan untuk membeli tempat-tempat tersebut. Lalu aku bersenang-senang dengan sebagian uang itu untuk membangun fasilitas yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sudah, stop! Teriak jin iblis memotong kalimat Abu Nawas. Masih dengan suara datar dan senyum tipis, Abu Nawas tetap melanjutkan ucapannya. Jadi tak ada satupun poin-poin perjanjian kita yang aku langgar, bukan? Iblis terdiam. Nafsu dan kebodohannya sendiri menelannya. Ia pun kabur, terbakar dalam amarahnya sendiri. Ia kalah bukan oleh kekuatan, melainkan oleh niat yang lurus. Dan si Abu Nawas kini punya kesibukan baru, mengelola tempat-tempat yang telah ia bangun dengan kecerdikan dan keikhlasan. Sejatinya kesenangan orang beriman adalah ketika dia bisa membantu orang yang membutuhkan, dan kebahagiaan orang beriman adalah ketika dia bisa melihat orang lain bahagia. Abu Nawas dikenal sebagai sosok legendaris yang terkenal akan kecerdikan dan kelucuannya dalam berbagai kisah. Ia sering digambarkan mampu mengatasi berbagai situasi sulit dengan kepandaian berbicara dan logika yang tajam. Salah satu cerita paling terkenal adalah pertemuannya dengan iblis, yang dalam tradisi Islam merupakan simbol kejahatan dan godaan. Dalam dialog yang penuh kecerdasan, Abu Nawas berhasil membalikkan tipu daya iblis, mengajarkan bahwa keimanan dan akal sehat adalah senjata utama menghadapi godaan. Kisah ini menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi ujian hidup, serta menggambarkan sisi unik manusia dalam mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Dalam kisah tersebut, Abu Nawas didatangi oleh nenek moyangnya bangsa jin, yaitu iblis. Suatu malam, ketika Abu Nawas berjalan pulang dari masjid, muncul sesosok makhluk berwajah licik, iblis, dengan senyum penuh tipu daya. Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu kekayaan yang tak kau kira banyaknya. Bisik iblis. Dengan syarat, kau harus habiskan kekayaan itu untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Kemudian si iblis bertanya serius. Apa kau setuju, wahai Abu Nawas? Abu Nawas terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Setuju. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas bangun tidur, dijumpainya di dalam rumahnya harta yang melimpah ruah. Saking gembiranya, ia meloncat-loncat seperti anak kecil yang kegirangan mendapat mainan baru. Setelah habis rasa takjubnya, ia membawa sebagian hartanya dan mendatangi rumah fakir miskin, janda-janda renta, dan anak-anak yatim. Bersama mereka dia tertawa bahagia, bersenang-senang membelikan mereka pakaian baru, makanan mewah untuk berbulan-bulan, dan merenovasi tempat tinggal mereka. Begitulah yang dilakukan Abu Nawas setiap hari, membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya harta berlimpah pemberian sang iblis habis dia gunakan untuk kesejahteraan mereka, pendidikan mereka, dan penghidupan mereka. Mengetahui itu, iblis pun murka. Wahai Abu Nawas, aku memberimu harta berlimpah itu, menyuruhmu berfoya-foya, bersenang-senang, bukan membantu mereka. Kau merusak perjanjian kita. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Loh, bukankah aku telah bersenang-senang sesuai perjanjian kita? Dengan membantu mereka, mereka jadi bahagia dan hatiku pun jadi senang. Dengan berfoya-foya bersama anak-anak yatim
dan membeli kebutuhan mereka adalah suatu kebahagiaan dan kesenangan bagiku. Menghabiskan harta pemberianmu untuk kebahagiaan mereka benar-benar membuatku senang. Mendengar itu iblis menjadi sangat geram, tapi juga sadar kalau tuntutannya kemarin kurang spesifik. Setelah berpikir beberapa saat, iblis kembali menawarkan suatu perjanjian. Kali ini aku beri kau 100 kali lipat kekayaan dari yang kemarin. Tapi kali ini permintaanku lebih spesifik, lebih detail. Ujar si iblis dengan suara beratnya. Syaratnya, kau habiskan harta itu di diskotik, di tempat-tempat perjudian, di lokasi-lokasi pelacuran, di sarang-sarang narkoba, pokoknya di semua tempat maksiat. Kata si iblis lantang. Mendengar tawaran iblis tersebut, tanpa pikir panjang Abu Nawas tersenyum dan menyanggupi. Siap bos iblis. Jawab Abu Nawas tak kalah lantang. Hanya dalam sekejap mata, rumah Abu Nawas yang lumayan luas dipenuhi berbagai macam harta, emas, perak, dan uang yang tak terhitung banyaknya. Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berbinar. Kali ini dia benar-benar akan menghabiskan harta sebanyak itu untuk bersenang-senang sesuai dengan syarat yang diajukan sang iblis. Beberapa bulan berlalu, pemandangan yang aneh terjadi di negeri tempat Abu Nawas tinggal. Negeri itu berubah total. Diskotik yang tadinya ada di pusat keramaian kota kini lenyap. Tempat orang main segala jenis perjudian kini menghilang. Rumah pelacuran, sarang narkoba kini tak tersisa. Di tempat-tempat tersebut sekarang berdiri masjid, sekolah, panti sosial, rumah sakit, fasilitas umum, pusat pendidikan, pasar rakyat. Mengetahui hal tersebut, iblis datang dengan amarah tak terbendung, menyodorkan perjanjian yang telah dirusak oleh Abu Nawas. Kau menipuku! Teriak iblis dengan mata merah menyala. Dengan suara penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, Wahai iblis, sesuai kesepakatan aku mendatangi setiap tempat maksiat itu. Malah aku langsung ketemu para pemiliknya dan sesuai perjanjian juga aku menghabiskan uangku di sana. Si iblis menghela nafas panjang dengan muka merah. Tapi kenapa tempat-tempat maksiat itu sekarang jadi tempat ibadah, sekolahan, pasar rakyat, rumah sakit, fasilitas umum? Tanya si jin iblis. Sesuai dengan permintaanmu juga, selain mendatangi tempat-tempat maksiat itu, aku juga harus menghabiskan uangku di sana. Maka uangku itu aku habiskan untuk membeli tempat-tempat tersebut. Lalu aku bersenang-senang dengan sebagian uang itu untuk membangun fasilitas yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sudah, stop! Teriak jin iblis memotong kalimat Abu Nawas. Masih dengan suara datar dan senyum tipis, Abu Nawas tetap melanjutkan ucapannya. Jadi tak ada satupun poin-poin perjanjian kita yang aku langgar, bukan? Iblis terdiam. Nafsu dan kebodohannya sendiri menelannya. Ia pun kabur, terbakar dalam amarahnya sendiri. Ia kalah bukan oleh kekuatan, melainkan oleh niat yang lurus. Dan si Abu Nawas kini punya kesibukan baru, mengelola tempat-tempat yang telah ia bangun dengan kecerdikan dan keikhlasan. Sejatinya kesenangan orang beriman adalah ketika dia bisa membantu orang yang membutuhkan, dan kebahagiaan orang beriman adalah ketika dia bisa melihat orang lain bahagia.